Nah, mari kita langsung aja nonton videonya karena di sini dia bahas tentang Kristen dan bahas Alkitab, maka kita luruskan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita. Saya tinggal di Bogor. Saya single moms dengan 2 anak. Pekerjaan saya jualan, berdagang di bidang kuliner, makanan siap saji. Saya masuk Islam di tahun 2012 dan agama asal saya dari Kristen Protestan. Awalnya itu karena pernikahan ya, dengan bapaknya anak-anak gitu kan. Nah itu awal saya masuk Islam gitu kan. Tadinya saya belum tahu Islam itu bagaimana gitu. Pokoknya saya taunya Tuhan itu satu, semua agama itu ya sama ke Tuhan yang satu itu gitu kan. Ya, kira-kira seperti itu adalah alasan dari ibu ini yang mana dia akhirnya mualaf. Yang pertama, karena dia sendiri tidak tahu konsep kekristenan yang benar. Dia mengatakan bahwa menurut dia agama kan sama aja. Jadi Allahnya satu dan itu sama aja baik Kristen maupun Islam. Dan kemudian dia pindah karena dia menikah dengan suaminya yang beragama Islam. Jadi 2 poin ini yang sebenarnya menjadi alasan kenapa ibu ini kemudian pindah agama. Iya kan? Alasannya adalah nggak jauh-jauh sih. Karena jodoh dan juga karena yang tadi nggak ngerti apa-apa tentang Kristen. Ini jelas orang begini tidak pernah pergi gereja dan tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah belajar baik-baik tentang agama Kristen. Makanya sampai nggak tahu tentang kekristenan. Kita lanjutkan lagi. Nah itu prosesnya itu lucu lagi, itu dapat lagi gitu kan. Yang rencananya mau jadi pasangan hidup juga, agamanya Muslim lagi gitu kan, agamanya Muslim lagi. Nah di situ sempat tidak disetujui oleh orang tua dari calon saya itu, karena saya agamanya Kristen Nasrani gitu kan. Nah terus di situ saya ada apa sih kok sampai segitunya ya, sampai saya nggak boleh ke rumahnya juga kalau saya masih agama Nasrani. Nah dari situ saya langsung mencari ada apa sih ini dengan Islam tuh kenapa sih gitu kan. Seperti itu akhirnya saya mencari tahu gitu kan, terus kebetulan sama calonnya ini juga saya nggak jadi menikah ya, tapi dari situlah saya akhirnya belajar mencari apa itu Islam. Islam tuh kenapa sih gitu kan, kayak apa kan ada gitu ya pemahaman yang nggak boleh ngucapin selamat Natal yang kayak gitu kan, yang seperti itu. Nah itu akhirnya saya belajar, saya mencari tahu. Saya buka YouTube-nya dari Ustadz Felix, terus almarhum Ustadz Insan Mongkoginta, terus Ustadz Ahmad Kainama, itu semua saya ulik semua gitu. Apa yang dilihat di YouTube-nya Ustadz Felix itu tentang pembahasan apa? Di situ pembahasannya ada suatu pembahasan yang menyatakan bahwa 27 pasal dari 24 pasal di dalam Alkitab itu buatan manusia, jadi bukan pewahyuan yang turun langsung seperti Al-Quran, seperti itu. Terus udah gitu ada kongres di Nisea 325 Masehi kalau nggak salah ya, itu yang atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu bukan Allah juga yang mengajarkan gitu loh, tapi itu hasil kongres seperti itu. Nah di situ saya baru dan yang paling dasar adalah saya baru mengetahui bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus itu termasuk 25 nabi ya, 25 nabi di situ. Dan sampai hari ini pun saya tetap masih percaya Yesus, tapi dalam perspektif keislaman gitu, tidak yang seperti dulu gitu. Itu yang sampai saat ini saya masih percaya adanya Yesus, maksudnya Isa Al-Masih gitu kan, tetapi dalam konteks perspektif Islam seperti itu. Ya, di sini kita akan lihat lagi ya videonya pelan-pelan. Yang menyatakan bahwa 27 pasal dari 24 pasal di dalam Alkitab itu buatan manusia, jadi bukan. Ya, oke, kita akan bahas dulu. Pertama, ibu ini sudah nggak ngerti Alkitab, dapat jodoh lagi kan, diminta untuk masuk Islam. Dan kemudian yang ketiga cari gurunya lagi, Ustadz Felix, Mongkoginta, dan terakhir Kainama. Nah, Kainama ini jelas, aduh, semua videonya juga kita tahu ya, penuh
penuh dengan ngawurologi gitu kan, dengan tipuan-tipuan ala kayak nama begitu. Yang jelas itu adalah suatu yang salah kaprah ya. Videonya lihat sendiri. Bahkan dia sendiri nggak bisa membuktikan di mana dia kuliah, dia nggak bisa membuktikan apa yang dia omongin semuanya. Jadi gurunya dia ya kesesat lah, ya kan? Makanya cari guru tuh yang bener gitu loh. Cari guru kok malah salah. Yang lucunya lagi, dia nggak belajar agamanya sendiri, dia malah belajar agamanya orang. Dan bukannya malah tahu kebenaran, ya malah keblusuk kemana-mana. Yang lucu nih, kita akan dengar videonya lagi nih. Ini lebih konyol lagi guys. Pembahasannya ada suatu pembahasan yang menyatakan bahwa 27 pasal dari 24 pasal di dalam Alkitab itu 27 pasal dari 24 pasal kita dengar. Ini orang ini beneran Kristen atau bagaimana? Pembahasan yang menyatakan bahwa 27 pasal dari 24 pasal di dalam Alkitab itu buatan manusia. Jadi bukan pewahyuan yang turun langsung seperti. Ya saya heran sama ngaji cerdas dulu ya. Apa? Judul channelnya itu ngaji cerdas. Maka seseorang yang ngaji cerdas, dia harus mengkaji sesuatu dengan cerdas, benar gak? Cerdas itu ya berarti logis, dia juga punya referensi dan ngomongnya nggak ngawur, bener gak? Ngaji cerdas. Tapi saya sering ulang-ulang, namanya ngaji cerdas, nggak ada cerdas-cerdasnya. Ibu ini melakukan wawancara mengatakan bahwa 27 pasal dari 24 pasal itu tulisan bukan tulisan Tuhan. Ada yang salah nggak dari omongan saya? Ayo yang cerdas di luar sana. Cerdas-cerdas people. Smart people. Ayo langsung. 27 pasal dari 24 pasal. Yang namanya dari, maka dia harus lebih besar. Bener nggak? Itu logika matematika sederhana aja. 25 dari 30. Contohnya. Ada 25 siswa yang lulus dari 30 siswa dalam kelas. Maka kalau kita lihat 25 contohnya ya dengan 30. Maka yang lulus 25 yang nggak lulus 5. Contohnya kayak gitu. Lah ini 27 pasal dari 24. Lah wong pasalnya cuma 24 kok dibilang 27 pasal dari 24. Nah inilah yang saya bilang, kenapa nggak dipotong, nggak diedit gitu. Wawancara kalau udah ketahuan narasumbernya bohong, itu mau ya diedit gitu loh. Dan ini yang selalu terjadi, kesalahan-kesalahan ini yang terus menerus terjadi di channel video-videonya Ngaji Cerdas. Nggak ada yang namanya 27 pasal dari 24 pasal. Ya kalau bisa ya mungkin 27 pasal dari 30 pasal kan gitu. Tapi kan kitab di dalam Alkitab itu nggak cuma 27 pasal cuy. Mazmur aja ada 150 pasal. Cuman Mazmur doang. Belum lagi Matius, belum Wahyu, belum Kejadian. Berapa pasal? Lah terus kemudian dibilang di Alkitab 27 dari 24 pasal apa-apaan gitu. Skenarionya dihafal dulu gitu loh. Maksudnya supaya kalau mau ngibul gitu tuh orang nggak bisa cari celah gitu loh. Kalau skenario kayak gini ya bagaimana lagi ya, udah nggak ketolong lah. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, dadah, bye bye.